Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laili Rofatul Mafiro dengan NIM 202011110023 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen Laki-Laki Sejati karya Putu Wijaya. Sebelum lanjut ke unsur-unsurnya, mari kita menceritakan kembali cerpennya. Cerpen ini bercerita tentang seorang remaja perempuan yang bertanya kepada ibunya, bagaimana sih ciri-ciri seorang laki-laki sejati itu? Nah, jika si anak perempuan ini itu berhasil menemukan, nanti ia akan menikahi laki-laki sejati itu. Ingin menjadikan laki-laki sejati itu pasangan hidupnya. Namun, ibu dari anak perempuan itu akhirnya berkata bahwa laki-laki seperti itu sudah tidak ada. Sia-sia saja memimpikan laki-laki seperti itu, tidak akan ketemu. Yang kemudian ibunya menyuruh anaknya keluar dari rumah agar melihat dunia di luar sana dan menemukan laki-laki sejati itu. Nah, dari sini mari kita membahas unsur-unsurnya. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen Laki-Laki Sejati ini. Nah, unsur intrinsik ini terdiri dari tema, judul, tokoh dan penokohan, alur, setting, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama kita akan membahas tentang tema. Tema dari cerpen Laki-Laki Sejati ini adalah arti dari laki-laki sejati. Yang kemudian adalah judulnya Laki-Laki Sejati. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Nah, tokoh di sini terdiri dari dua orang, yaitu ibu dan anak perempuan muda. Penokohan yang pertama adalah ibu dengan watak sabar dan pintar. Watak yang sabar dan pintar ini dikutip dari percakapan, kamu terlalu muda, terlalu banyak membaca buku dan duduk di belakang meja. Tutup buku itu sekarang dan berdiri dari kursi yang sudah memenjarakan kamu itu di kamar. Keluar, hirup udara segar, pandang langit biru dan daun-daun hijau. Ada bunga bakung putih sedang mekar beramai-ramai di pagar. Dunia tak seburuk seperti yang kamu bayangkan di dalam kamarmu. Hidup tak sekotor yang diceritakan oleh buku-buku dalam perpustakaan, meskipun memang tidak seindah mimpi-mimpimu. Penokohan yang kedua adalah anak perempuan muda dengan watak putus asa dan tidak sabar. Watak putus asa dan tidak sabar ini dikutip dari percakapan, jadi tak ada harapan lagi, gunanya dengan suara tercekik, putus asa. Tak ada harapan lagi, kalau begitu aku patah hati. Ya, aku putus asa. Yang keempat adalah alur. Alur ini tergolong alur maju yang menceritakan dari urutan awal hingga akhir. Dimulai dari seorang anak perempuan muda bertanya kepada ibunya, kemudian ibunya menjawab dengan lembut, tetapi anak ini tidak sabar menunggu kelanjutannya. Terus ibunya menceritakan lebih detail lagi, lalu si anak perempuan itu mengetahui jawaban yang sebenarnya dan ia akan mencarinya di luar sana. Yang kelima adalah setting. Setting di sini terdiri dari setting tempat dan setting waktu. Yang pertama, setting tempat. Nah, setting tempat berada di kamar yang dikutip dari percakapan, kamu terlalu muda, terlalu banyak membaca buku dan duduk di belakang meja. Tutup buku itu sekarang dan berdiri dari kursi yang sudah memenjarakan kamu itu. Keluar lalu hirup udara segar, pandang langit biru dan daun-daun hijau. Ada bunga bakung putih sedang mekar beramai-ramai di pagar. Dunia tak seburuk yang kamu bayangkan dalam kamarmu ini. Setting tempat yang kedua adalah di halaman rumah yang dikutip dari percakapan, aku tidak memerlukan matahari, aku memerlukan laki-laki sejati, bisiknya. Makanya keluar dan lihatlah jalanan. Setting waktu. Nah, setting waktu di sini sore hari dikutip dari percakapan, matahari sore terhalang oleh awan tipis yang berasal dari polusi udara. Tetapi itu justru menolong matahari tropis yang garang itu untuk menjadi bola api yang indah. Nah, yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang ini menceritakan orang kedua, yaitu ibu. Yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan cerpen ini adalah gaya bahasa baku. Yang kedelapan adalah amanat. Pesan yang dipetik dari cerpen ini adalah
Seorang laki-laki sejati tidak akan pernah ada kecuali si perempuannya itu yang mengubahnya menjadi laki-laki sejati. Tetapi seorang perempuan tidak akan bisa mengubah laki-laki kecuali laki-laki itu sendiri yang ingin berubah demi perempuan itu. Dan tidak ada pasangan yang sempurna, tetapi adalah pasangan yang saling melengkapi. Nah, itulah unsur intrinsik dari cerpen laki-laki sejati. Kemudian kita akan berlanjut membahas tentang unsur ekstrinsik cerpen laki-laki sejati. Pertama, latar belakang masyarakat. Kondisi sosial di cerpen laki-laki sejati terdapat pada seorang anak perempuan muda yang sangat ingin tahu tentang laki-laki sejati, yang dimana laki-laki sejati itu belum tentu adanya. Dan ia memimpikan laki-laki sejati sehingga ibunya meminta keluar rumah agar mengetahui dunia di luar dan mencari laki-laki sejati itu. Yang kedua adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen laki-laki sejati ini. Yang pertama adalah nilai moral yang diambil dari cerpen laki-laki sejati adalah seorang ibu yang sabar dalam mendidik anaknya, berkata lembut dan teratur, dan tegas agar anaknya disiplin. Yang kedua adalah nilai sosial. Dalam cerpen laki-laki sejati adalah seorang anak perempuan muda yang sangat mencintai laki-laki sejati, tetapi laki-laki itu hanya mimpi belaka kalau ia tidak bergerak atau mencarinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.